Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yunisa Gita dari kelas Manajemen App dengan NIM 34021900154. Di pertemuan ke-6, di sini saya akan memaparkan tentang menentukan jumlah penjualan berikutnya dengan metode tidak langsung. Dengan data penjualan produk sampo di perusahaan Muara Tasik dan data penjualan produk sampo di perusahaan Sempana Tasik. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada tahun, harga, dan jumlah. Dari tahun 2011 sampai 2015. Dengan harga mulai dari 10.000 sampai dengan 6.000. Dan pada tahun 2011 sampai 2015, jumlah produk yang terjual meningkat. Berikutnya, data penjualan produk sampo di perusahaan Sempana Tasik. Tahun harga dan jumlah. Tahun dari mulai 2011 sampai dengan 2015, harga mulai dari 10.500 sampai 6.500. Dan untuk jumlah produk yang terjual dari 2011 sampai 2015 mengalami meningkat. 3. Data seksi silang penjualan produk sampo. Di sini ada perusahaan di Muara, perusahaan Sempana. Ini datanya. 4. Analisis, regresi, kolerasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan di atas. Yang pertama, di perusahaan Muara pada penjualan produk sampo. Di sini harga mulai dari di sini ada N, harga, jumlah. Di bawahnya ada X, Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. X-nya di sini harganya 10.000 sampai 6.000. Dan di sininya ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma XY kuadrat. Harga X 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, dan 6.000. Y-nya 160, 335, 500, 640, 800. Dan untuk XY itu 10.000 dikali 160. Jumlahnya 1.600.000. Begitupun yang 9.000, 8.000, 7.000, dan 6.000. Jadi yang XY itu dikalikan. Untuk X kuadrat, rumusnya 10.000 kali 10.000. Begitupun seterusnya. Dan untuk Y kuadrat, itu yang 160 dikali 160. Begitupun dengan yang lainnya. Untuk sigma XY itu dijumlah, dan yang ini juga dijumlah. Terus yang ini ditambahkan lagi, dijumlah lagi, dijumlah, ditambah-tambah ya. Untuk ke-1, analisis regresi secara manual. Rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per
N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Jadi yang ini kita langsung masukin aja. B sama dengan N, N-nya totalnya ada 5. Dikali XY 17.895.000 dikurangi sigma X 40.000, sigma XY itu 2.435 per yang ini N 5 dikali sigma X kuadrat 330 juta untuk sigma X kuadrat yang 40.000 dengan pakai kuadrat. B sama dengan yang 5 kali 17.895 itu dikali totalnya yang ini. Begitupun seterusnya. Untuk yang ini, B sama dengan negatif 7.925 dibagi yang ini, hasilnya negatif 0,0048. A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan XY per N. Jadi, Y sama dengan XY-nya itu 2.435 dibagi 5, hasilnya 487. Yang kedua, X sama dengan sigma X per N. X sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8.000. A sama dengan yang hasil yang Y ini pindahin, dikurangin negatif 0,0048 kali 8.000. A sama dengan 487 dikurangi negatif 384. A sama dengan 1,2682 dibulatkan menjadi 12683. Jadi berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 1,2683 dikurangi 0,0048 X atau Q sama dengan 1,2683 dikurangi 0,00048 P. Dan untuk yang kedua, analisis kolerasi produk momen. 2. Analisis kolerasi produk momen. Rumusnya R XY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per akar kurung buka N sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X kuadrat. Kurung tutup. Yang satunya lagi, N sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat. Selanjutnya ke bawahnya kita langsung saja masukkan angkanya. Nah, untuk hasil RXY itu hasilnya negatif 0,0174040 dibulatkan menjadi negatif 0,0175. Jadi, maka dapat diketahui koefisien kolerasi produk momen di atas adalah negatif 0,0175.
Selanjutnya, 3 koefisien determinasi. Rumusnya, R kuadrat sama dengan kurung buka N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat. Kurung buka N sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat. Kurung tutup kuadrat. Selanjutnya, ini ke bawahnya sama. Tinggal memasukkan angka-angkanya. Lalu hasilnya sama dengan positif 0,1740383. Sama dengan di yang hasil ini dibulatkan menjadi 0,174 atau 0,175 pembulatannya. Jadi, proporsi penjelasan pengaruh harga produk sampo terhadap jumlah permintaan sampo pada perusahaan muara dapat dijelaskan sebesar negatif 17,4%, sedangkan 82,6% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk yang kedua, perusahaan sempana pada penjualan produk sampo. Di sini juga sama N-nya 1 sampai dengan 5, harga P di sini di bawahnya X, jumlah di bawahnya Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Harganya itu dari mulai 10.500 sampai 6.500. Jumlahnya 120, 300, 400, 620, 740. Yang XY itu sama kayak tadi, yaitu yang X dikali Y. Untuk X kuadrat yang 10.500 dikali 10.500. Untuk Y kuadrat Y 120 dikali 120. Untuk sigma X dari 10.500 sampai 6.500 itu ditambah. Untuk sigma Y sama ditambah dari 120 ditambah 300 sampai dengan 740 itu ditambah. Untuk XY dikali sigma XY berarti sama di jumlah. X kuadrat, sigma X kuadrat juga sama ditambah. Untuk sigma Y kuadrat sama juga ditambah. Yang ke-1, analisis regresi secara manual. Rumusnya sama. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikurangi sigma Y. Per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X, pakai kuadrat. Ke bawahnya kita langsung saja B sama dengan, kita langsung saja masukin angkanya. B sama dengan negatif 7.800.000 per 50 juta. Hasilnya B sama dengan negatif 0,156. Kita bulatkan menjadi negatif 0,156 atau 157 pembulatan. Y sama dengan sigma Y per N. 2180 per 5. Jumlahnya 436 untuk sigma X per N. 42.500 per 5 sama hasilnya 8.500. A sama dengan jumlah yang ini dikurangi kurung buka negatif 0,16 dikali 8.500. 8.500 itu dari mana? Dari sini. Hasilnya, nah yang ini
0,3288. Kita bulatkan menjadi positif 0,3289 pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui permintaannya adalah Y 0,3289 kurangi 0,156X atau Q sama dengan 0,3289 kurangi 0,156P. 2. Analisis kolerasi produk momen. R, X, Y sama dengan rumusnya N, sigma XY dikurangi sigma X, sigma Y per akar N, sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat, N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y. Ke bawahnya kita langsung saja menuliskan angka-angkanya. Jumlahnya sama dengan negatif 0,3148. Kita bulatkan menjadi negatif 0,3149 pembulatan. Maka dapat diketahui koefisien kolerasi produk momen di atas adalah negatif 0,3149. 3. Koefisien determinasi. R kuadrat rumusnya sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pakai kuadrat N sigma XY kuadrat dikurangi sigma Y pakai kuadrat kurung tutup pakai kuadrat. Kita masukkan saja angkanya. Sama dengan 0,31. Hasil dari ini 31483366671. Hasil kita bulatkan menjadi 0,3149 pembulatan. Jadi, proporsi penjelasan pengaruh harga sampo terhadap jumlah permintaan sampo pada perusahaan Sempana dapat dijelaskan sebesar 0,0003%, sedangkan negatif 99,6852% dijelaskan di perusahaan lain. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.